Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zero John Pratama dari kelas Sistem Operasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi pada CPU simulator. Sebelum itu, sinkronisasi itu merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga data tersebut tetap konsisten. Dan tujuannya untuk yang pertama itu mengkompilasi kode sumber dengan thread yang berbagi akses ke area global yang tidak diproteksi. Yang kedua, mengkompilasi kode sumber dengan thread yang tersinkronisasi. Yang ketiga, menunjukkan bahwa hardware menyediakan bantuan untuk membuat critical region. Menunjukkan bahwa OS menyediakan. Yang keempat itu menunjukkan bahwa OS menyediakan bantuan untuk membuat critical region. Yang kelima, menunjukkan bahwa menulis ke area global yang tidak diproteksi dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan ketika diakses oleh thread. Selanjutnya kita dapat mempraktikkan di CPU simulator. Yang pertama itu kita buka CPU OS simulator kita, lalu kita compiler, lalu kita masukkan program source. Berhubung saya sudah ada teksnya, jadi tinggal kita di bagian source kita load, baru kita buka di mana file kita tersimpan, sistem operasi. Di sini saya menyimpannya dengan nama file sinkronisasi. Kita open. Ini dia apa programnya. Yang pertama itu nama programnya critical region dengan var g integer dengan subthread 1 wait in thread 1 g nilai dengan 0 for n sama dengan 1 ke 20 dengan rumus g sama dengan g tambah 1. Selanjutnya kita ensub, lalu masuk ke thread 2. Di thread 2 ini nilai g sama dengan 0 for n sama dengan 1 ke 12 dengan lalu g sama dengan g tambah 1. Selanjutnya kita ensub, lalu panggil thread 1 dan panggil thread 2, tunggu, lalu selesai. Selanjutnya kita compile, dan di sini di compiler progress kita pastikan tidak ada terjadi error, dan kalau ada terjadi error maka di sini akan ada tulisan yang berwarna merah. Selanjutnya di base address kita hilangkan checklistnya, kita ubah menjadi 100, lalu kita load in memory, dan apabila sudah sukses kita buka input outputnya, lalu kita buka OS di policies, kita ubah first come menjadi round robin, dan text-nya kita ubah menjadi 10, dan size-nya kita biar saja dengan 0,2, lalu CPU support-nya kita penuhkan. Lalu di sini di program nama file, di sini nama program kita critical region. Lalu untuk menyiapkan progress kita dan menampilkan nama di bagian ready process, kita klik create new process di bagian program list. Nah, sekarang kan sudah tampil di sini. Lalu untuk menjalankannya kita klik start pada OS control. Lalu tunggu
buka konsol dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini prosesnya sudah selesai, tapi dan menghasilkan thread 2 dengan menghasilkan G sama dengan 18, dan thread 1 itu menghasilkan G-nya sama dengan 25. Sedangkan tadi kita kan membutuhkan 20 dan 12. Jadi ini belum benar hasilnya. Kita clearkan saja. Lalu kita bisa menambahkan di bagian, lalu kita remove all program, kita compiler. Nah, di sini kita di thread 1 itu menginginkan nilainya 20 dan di thread 2 kita menginginkan nilainya 12. Jadi kita bisa dengan menambahkan synchronize. Dengan kita menambahkan synchronize. Lalu di thread 2 kita bisa juga kita tambahkan juga synchronize. Lalu kita compile di bagian compiler. Lalu apabila sudah sukses dan tidak ada terjadi error, di base address kita ubah 100. Lalu kita load in memory. Dan apabila sudah sukses, kita buka input dan outputnya, selipkan, atau kita buka konsolnya, lalu kita buka OS-nya. Sama dengan tadi di scheduler, kita ubah dengan round robin dan ticknya kita ubah dengan 10. Lalu untuk menampilkan ready prosesnya sama seperti tadi, kita create new process. Dan apabila sudah tampil namanya, bisa langsung kita start. Lalu tampilkan konsol. Lalu setelah itu kita tunggu saja sampai hasilnya keluar. Nah, di sini kita dapat hasilnya dengan thread 1 G sama dengan 20 dan thread 2-nya itu dengan hasil G sama dengan 12. Nah, seperti yang kita inginkan tadi di program tadi, memang kita menginginkan hasilnya itu G sama dengan 20 dan thread 2 itu dengan hasilnya G12. Namun ada cara lagi, yaitu dengan menambahkan enter dan leave. Kita clear dulu, remove all program, baru kita compiler. Nah, di sini kita hapus synchronize-nya. Di thread 1 dan di thread 2-nya kita hapus synchronize-nya. Lalu di bagian di bawah, di atas tulisan G sama dengan 0, di atas nilai G sama dengan 0, kita tambah enter. Dan di bawah G sama dengan koma G ini kita tambah leave untuk mendapatkan hasil yang benar. Sama di thread 2 nya juga, sama dengan di atas G nya kita tambah enter, dan di bawah G sama dengan G nya kita tambah leave. Cara menjalankan sama juga. Lalu kita compile filenya, dan apabila tidak terjadi kesalahan atau kesalahan input, lalu kita ubah base address menjadi 100, baru kita load in memory. Dan apabila kode sudah sukses, kita buka input outputnya, lalu kita selipkan minimize, buka OS, sama dengan tadi scheduler kita ubah dengan round robin, lalu tag-nya 10. Untuk menampilkan sama seperti tadi, kita create new process, dan apabila sudah tampil,
Dan apabila sudah tampil, kita klik start sambil kita buka konsolnya, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini dia menghasilkan thread 1 itu sama dengan hasil G-nya sama dengan 20, dan thread 2-nya menghasilkan G sama dengan 12. Jadi sesuai dengan apa yang kita isi dalam program tadi. Jadi kesimpulannya, sebelum kita menggunakan synchronize dan enter, menggunakan synchronize ataupun enter dan leave, itu hasilnya belum pasti atau belum benar. Dan setelah kita menggunakan synchronize dan menggunakan enter dan leave, di situ hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sesuai dengan apa yang kita tulis di program tadi. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.